Tarman, seseorang Langsung aja Pak. penghuni hutan. Tergantung kita bisa apa tidak. Saya percaya itu Pak, karena semua obat-obatan ataupun semua itu berasal dari tanah. Dari tumbuh-tumbuhan Pak. Tidak ada, iya, tumbuhnya kan dari tanah. Ya. Dari tanah, Jenis tumbuh-tumbuhan Pak. jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, bisa diolah menjadi obat-obatan, semua itu semuanya dari Dia tanah. hina Pak. Pegang aja. Tidak apa-apa Pak ya. Tidak apa-apa. Wow. Jangan tidur. Bang, podcast di hutan dong. Mari kita coba. Let's go. Di konten kali ini kita agak sedikit berbeda karena yang saya datangkan kali ini adalah seseorang penunggu kebun, yaitu adalah Starman. Katanya dia berdiam di sini. Kita langsung aja kita cari. Soalnya dia agak sulit, siapa tahu dia agak berpergian jauh. Katanya di sekitar sini, guys. Come on, ikut. Dia sepertinya sudah agak lama menunggu di kebun ini. Apakah dia... Tidak ada. Lagi kita cari. Tarman. Tarman. Pak Tarman adalah seseorang yang sudah lama menghuni di hutan ini ataupun penjaga hutan ini, adalah seseorang bernama Pak Tarman. Juru kunci di hutan Pak. Juru kunci di hutan ini Pak Tarman. Selamat datang Pak Tarman di podcast kami. Meskipun ini adalah tempat Pak Tarman. Saya potong dikit. Gimana? Selamat datang. Selamat datang Pak Tarman. Di mana? Di hutan. Iya. Di hutan. Saya sebagai tuan rumah. Selamat datang Anda di hutan. Iya. Mohon maaf Pak, karena Bapak tidak menyebutkan, jadi saya bersapa duluan. Lah. Sudah berapa lama Pak Tarman di sini Pak? Udah lama bener kalau saya. Sudah lama. Lama. Kira-kira kalau menurut Pak Tarman itu sudah berapa tahun Pak? Iya. 30 tahun. 30 tahun. Nah, sudah cukup lama seorang Pak Tarman. Dari kecil ya Pak Tarman ya? Pasti dari kecil. Dari kecil. Tapi Pak Tarman tidak tahu siapa yang memelihara Pak Tarman ataupun yang membesarkan Pak Tarman. Yang membesarkan saya dia sudah merantau. Dia merantau. Ya, dia merantau karena di sini kan tidak ada manusia. Iya. Iya, dia sejenis seperti simpanse lah. Begitu. Jadi setiap musim ya dia merantau. Pak Tarman ini hanya bertemankan hewan-hewan ataupun ada teman lain selain hewan-hewan Pak Tarman? Dulunya sih ada. Dulu ada. Iya, sama seperti saya datang ke Hutan ini. Cuman caranya yang saya tidak senang. Jadi mereka pergi. Ya mereka ya saya usir gitu. Iya. Saya ini sepertinya agak-agak tegang. Wah, biasa aja lah. Karena anggap aja rumah sendiri. saya tidak biasa. Saya kalau orang mau masuk ke hutan itu saya seleksi dulu. Enggak sembarang orang yang saya suruh masuk ke sini. Begitu. Tidak apa-apa Pak Tarman. Wah. Apa ini Pak Tarman? Dia ngucapin selamat datang di hutan. Tidak berbahaya, tidak berbahaya. Enggak berbahaya lah. Kamu tahu ini apa? Saya kurang paham. Ini spider. Spider. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya spider. Kalau kamu mau jadi superhero, kamu harus digigit ini. Tidak usah Pak. Saya berdiri ataupun duduk di sini saya sudah agak tegang saya di sini. Biasa aja. Tidak apa-apa Pak Anggap Tarman. rumah sendiri aja. Pak Tarman yang menjamin nyawa saya. yang jamin. Terima kasih Pak Tarman. Pokoknya tenang aja. Kembali ke pertanyaan Pak Tarman. Pak Tarman sudah lama di sini selama 30 tahun. Ya. Dan sudah berteman dengan hewan-hewan yang ada di sini. Tetapi Pak Tarman, adakah hewan-hewan di sini yang menjahili atau jahat dengan Pak Tarman? Ya kalau dulunya kalau belum kenal ya memang kayak gitu ya. Ada. Cuman sekarang kan sudah. Pernah nggak Pak Tarman dilukai oleh hewan-hewan yang ada di sekitar sini Pak? Dulu waktu saya pertama masuk. Pernah. Pertama saya masuk di hutan dulu ya. Hewan pernah. apa? Hewan apa?
Itu sejenis kera juga, Sejenis kera tapi dia kecil. kecil. Tapi yang dipeluk oleh Pak Tarman ataupun yang berdiam dengan Pak Tarman ini adalah seekor kera. Ini monyet, Beda ya? beda. Jadi ibunya Iya. ini meninggal karena Iya. perburuan. Jadi begitu. Ya, dia waktu itu saya temukan dulu usianya masih kecil sekali lah, masih bayi merah. Begitu ya, Pak? Ya, jadi dia sendirian, ibunya diburu, ya diambil kulitnya. Iya. Jadi ya saya yang merawat dia sekarang. Begitu. Pak Tarman itu kan berteman dengan hewan-hewan. Ya. Dengan hewan-hewan yang ada di sekitar hutan ini. Apakah ada hewan yang susah diajak berinteraksi ataupun tidak, Pak Tarman? Wah, saya sudah tahu semua cara berinteraksi. Begitu. Iya, nggak Jadi ada yang susah. tidak ada yang susah. Tidak ada. Tidak ada yang susah dengan berinteraksi dengan hewan-hewan di sini. Tidak ada. Kalau kita tahu Tapi apa yang mereka mau, ya kita mudah untuk berinteraksi dengan mereka. tapi ada ya Pak Tarman ya, mungkin yang salah satu hewan yang susah diajak berinteraksi. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Mudah. Semua hewan di dalam sini hutan di sini. Di dunia ini tidak ada yang susah kalau kita tahu triknya. Oh begitu. Semuanya itu ada triknya semua, ada kuncinya. Ada kuncinya. Iya. Tidak ada yang susah. Tidak ada. Yang Semua? susah itu kalau kita tidak mau berusaha. Oh begitu. Itu yang susah. Itu bagus. Seseorang dari hutan yang lama hidup di hutan ternyata pola pikirnya sama dengan manusia yang ada di kota ataupun di daerah-daerah lain. Mudah dulu kita. Silahkan Pak Tarman. Pak Tarman merokok. Oh, yang merokok, Om. Jadi Ya, Pak kalau Tarman kalau ngerokok gimana? saya itu merokok itu ya kayak gini ya. Banyak nyamuk, Pak. Ya bukan masalah begitu Pak. Yang saya tanyakan itu Pak Tarman. Ya. Kalau Pak Tarman merokok itu dapat beli ataupun dapat membuat? Kan Pak Tarman kan hanya berinteraksi ataupun di hutan. Tidak Saya kan mungkin bisa- Bapak bisa membeli karena Bapak tidak punya uang. Saya kan bisa berinteraksi dengan hewan-hewan. Iya. Jadi hewan-hewan itu saya ajak berinteraksi. Ya terserah saya. Ada tugasnya masing-masing. Oh, Ah, jadi iya. rokok ini dapat maling Pak? Ya bukannya kayak gitu. Jadi ada seperti monyet gitu ya. Iya. Saya suruh dia ngambil pisang. Iya. Nanti pisangnya dijual di pasar. Hmm, Ya, uangnya nanti dibeliin rokok, bawa ke hutan. gitu Tuh. jadi. Oke Pak Tarman. Pak Tarman ini kan sudah lama tinggal di hutan ini Pak Tarman. Adakah hewan selain Kamu itu merokok selain- dulu lah, merokok dulu, banyak nyamuk. Ya nggak Nanti apa-apa. bintat semua badan kamu. Nggak apa-apa Pak Tarman. Kalau saya sudah biasa disentuh nyamuk. Kamu tuh gak biasa kamu tuh. Saya jarang itu disentut janda. Pak Tarman, hewan-hewan yang ada di hutan ini Pak Tarman Ya. sudah mudah diajak berinteraksi. Selain kera dan laba-laba ataupun spider yang datang tadi tiba-tiba jatuh kaget mendengarnya, adakah hewan yang bisa lagi dipanggil untuk kita tayangkan di sini Pak Tarman? Oh ini ada. Kira-kira hewan apa? Berbahayakah? Kalau berbahaya sih tidak berani Pak Tarman yang ada berada di sini. Dia ini berbahaya sebenarnya. Iya. Cuman ya kalau kita tahu triknya ya dia nggak berbahaya. Dia tidak berbahaya. Ya. Bisakah Pak Tarman bisa memanggilnya di sini? Oh bisa. Tapi tidak membahayakan atau mengancam nyawa saya Pak ya? Pokoknya kamu tenang aja. Kamu aman. Saya aman. Iya. Ya sudah. Coba minta tolong dipanggilkan Pak Tarman. Saya panggilin. Iya. Au ah, au ah, au ah. Au oh, au oh, au oh. Nah, ini dia Wah, ini namanya seekor kambing hutan. kambing hutan. Seekor kambing hutan. Ya, ini jadi waktu itu ceritanya waktu dia masih muda. Masih dia lincah-lincahnya dulu. Iya. Dia ini pernah diburu. Itu Ya. waktu itu. Ya. Dia ditembak dengan senapang AK-37. Jebol, Pak. Jebol, Pak. Tapi tidak mati Pak Tarman ya? Kan dia kan kambing hutan. Kuat. Di hutan ini kan sudah terpenuhi semua, Pak. Bisa saya pegang Pak? Nanti dulu, Pak. Iya. Di hutan ini sudah terpenuhi semua, Pak. Baik dari makanan, Iya. minuman, Oke. obat-obatan. Tergantung kita bisa apa tidak. Saya percaya itu Pak. Karena semua obat-obatan ataupun semua itu berasal Ya. dari tanah. Dari tumbuh-tumbuhan, Pak. Tidak ada. Iya. Ya. Tumbuhnya kan dari tanah. Ya. Dari tanah
jenis tumbuh-tumbuhan Pak. jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, bisa diolah menjadi obat-obatan, semuanya dari Jangan taman. jinak Pak, pegang aja. Tidak apa-apa Pak, ya. Tidak apa-apa. Jangan. Jangan tidur dulu. Rubuh Nanti dia. tidur dia. Nanti jangan ngantuk dulu ya. Saya ingin membicarakan tentang bos kamu ataupun pemelihara kamu. Wah, ternyata seekor kuda hutan ini sangat-sangat jinak, tidak berbahaya Pak Tarman ya. Iya, jangan lama-lama. Oke, tidak usah lama-lama. Yang penting saya percaya bahwasanya Pak Tarman ini adalah seorang penunggu hutan ataupun penghuni hutan yang bisa berinteraksi dengan semua hewan. Ya Pak ya? Bisa. Tapi Pak, saya mau bertanya. Kan kalau makanan saya sehari-hari ataupun makanan pokok saya itu adalah sebuah nasi. Berikut sayur mayur. Kalau Pak Tarman sendiri itu makan apa Pak? Sedangkan kan di sini kan tidak mungkin untuk masak ataupun apa. Ya, Apa yang Bapak makan? Kalau kita di hutan ini sebenarnya apa aja ya kita temukan. Baik Ya. dari buah-buahan, tanaman-tanaman. Kita bisa konsumsi. Ya tergantung. Ya. Apa saja. Tapi kalau untuk masalah makanan itu yang favorit di hutan itu pisang, Pak. Pisang. Ya. Wah, memang pisang itu adalah buah-buahan yang bagus sama kandungannya seperti nasi. Iya. Wah, Pisang, Pak. Ini stok Pak Tarman. Ya, ini stok untuk sore. Stok untuk sore. Untuk sore. Boleh dimakan Pak? Ya, boleh aja. Dicicip. Boleh lah. Saya ingin mencicipi makanan seorang penghuni hutan. Iya. Yaitu adalah Pak Tarman. Wah, ternyata pisangnya Ini pisang Ambon. pisang pisangnya ini matah. Cari yang kuning, Pak. Ini sudah kuning, tapi dia cari matah. yang bagus, Pak. Mohon maaf Pak Tarman. Saya tidak bisa memakannya karena ini stok buat Pak Tarman untuk beberapa hari. Ya. Jadi Pak Tarman ini sudah 30 tahun selama hidup di hutan ini Pak Tarman ya. Pak Tarman tidak tahu Pak Tarman itu lahir tahun berapa? Mana saya tahu, Pak, saya di hutan, Pak. Enggak ada kalender di sini, Pak. Oh iya. Siapa tahu kan Pak Tarman kan pola pikirnya sama dengan manusia-manusia biasa. Jadi walaupun Pak Tarman ini berada di hutan tapi sama. Tapi saya tanya dia tidak tahu lahir tahun berapa. Tidak tahu ya Pak ya? Orang tua Pak Tarman tidak tahu? Tidak tahu. Ah. Jadi Bapak ini memang sebatang kara, sebagai manusia dia ada di hutan dan hanya bisa berinteraksi dengan hewan-hewan. Saya cukup tegang di sini. Agaknya karena seperti ada yang mengintai, seperti ada yang mengikuti, tapi saya percayakan dengan Pak Tarman bahwasanya Pak Tarman ini yang menjaga saya di sini. Pak Tarmannya selama saya ada di sini. Ya, lama bener Bapak ini, Pak. Iya. Karena saya ini Pak agak tegang Pak, agak tegang sekali saya di sini. Bapak ini lupa pertanyaan. Bukan Pak, bukan begitu. Saya itu sebenarnya ingat Pak pertanyaan, tapi saya itu mempunyai tebak-tebakan untuk Pak Tarman. Apa? Pak Tarman, coba Pak Tarman tebak. Ya, kenapa ayam itu kalau berkokok dia menjem Pak? Ini kan sebagai penghuni hutan dia berinteraksi dengan hewan-hewan. Jadi saya tanya tentang hewan. Berkokok. Kenapa ayam itu kalau berkokok dia matanya merem? Emang kalau ayam berkokok dia betul? Merem dong. Pak Tarman bagaimana? Pak Tarman kan seorang. Kalau di hutan itu dia melek ya. Wah, itu berarti yang tidak tahu. Jadi Sebenarnya kenapa dia merem? kenapa ayam itu berkokok merem? Karena dia udah hafal teksnya Pak. Jadi dia merem ya. Kalau dia tidak hafal teksnya itu yang melek. Iya. Oh, gitu kan. Dia melihat teks itu Pak. Kalau dia merem berarti udah hafal dengan teksnya. Begitu Pak. Jadi Anda ini ayam berarti? Hah? Ayam Anda. Bukan Pak. Saya itu pengamat juga dengan hewan-hewan itu. Jadi walaupun saya tidak tinggal di hutan, saya juga pengamat dengan hewan. Bahkan saya pun suka dengan hewan-hewan unggas. Jadi Bapak sudah tahu kan? Jawabannya bahwasanya ayam berkokok matanya merem itu karena
dia sudah hafal dengan teksnya. Boleh tebak-tebakan kedua Pak Tarman? Enggak usah lah. Hah? Panjangan nanti. Tidak apa-apa Pak Tarman. Karena tebak-tebakan ini untuk menghibur Pak Tarman. Yang sendirian, Pak Tarman jarang bertemu dengan manusia. Saya sudah terhibur di hutan. Iya, saya tahu Pak Tarman. Pak Tarman tidak mungkin berpikir tentang apa-apa, hanya Jadi apa ingin itu menjaga tebak-tebakan? hutan. Hah? Jadi tebak-tebakannya apa? Tebak-tebakan kedua Pak Tarman mau tahu? Iya. Saya berikan tebak-tebakan Pak Tarman. Kenapa anak kodok itu berjalan dengan melompat? Melompat. Iya, Kalau dia Kan- berjalannya melompat. iya. Kalau dia berjalan berarti dia anak kera. Bukan itu Pak Tarman. Coba cari lagi jawaban yang menurut Pak Tarman itu masuk akal. Ya karena kodok tidak berjalan, dia melompat. Iya, bukan. Bukan itu Pak Tarman. Kenapa anak kodok itu dia berjalannya melompat? Tidak berjalan. Berjalannya dia melompat. Kenapa? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, suka-suka dia Pak Tarman, dia anak-anak. Suka-suka dia lah, dia anak-anak Pak Tarman. Jangan kamu bilang anak-anak, singgung dia nanti. Wah, tidak apa-apa. Ini kan udah umur 30 tahun. Belum. Tadi Pak Tarman ngomong ini Itu 30 di segmen tahun. pertama. Ini ibunya kena tembak loh. Oh gitu ya, sudah. Di luar dari tebak-tebakan, saya minta pesan dari Pak Tarman, penunggu hutan ini, Pak Tarman. Adakah pesan untuk manusia-manusia yang ada di luar sana yang bisa merusak kelestarian hutan yang ditunggu ataupun yang bukan ditunggu? Ya. Pesan dari Pak Tarman apa Pak Tarman? Tolong disampaikan. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya, Singkat pesan dan saja. kesannya. Singkat saja ya. Panjang juga tak apa-apa Pak Oh, ya. Tarman. Jadi saya berpesan kepada manusia-manusia. Agak di luar. diperbesar Pak Tarman suaranya. Saya berpesan kepada manusia-manusia yang ada di luar sana, berhentilah berburu. Ya. Kasihan mereka. Ini baru anak kan 2 bulan sudah ditinggal ibunya. Ya. Sekarang ini kan banyak benar perburuan. Jadi jangan lagi lah berburu. Ya. Kasihan sama generasi-generasi kita nanti. Mereka tidak bisa melihat hewan-hewan yang masih ada. Tupai sudah jarang, burung sudah jarang, badak, gajah, harimau. Nanti mereka tidak tahu harimau itu seperti apa, anak cucu-cucu kita. Biarlah mereka itu hidup sewajarnya saja. Tapi kalau memang ada hewan-hewan yang meresahkan, ya nggak apa-apa, dimusnahkan. Yang membahayakan. Yang membahayakan. Itu diizinkan oleh Pak Tarman. Ya, Yang membahayakan nyawa manusia. ya kalau dia masuk ke perkampungan ya, Ya. ya Keluar dari sangkarnya ataupun keluar dari hutan, dia mengganggu tidak apa-apa. tidak apa-apa. Itu diperbolehkan. Boleh ditangkap dulu. Kalau nggak bisa Ya. ditangkap ya Ya, gimana, kalau mengancam nyawa bisa ya dimusnahkan saja. Karena nyawa Ya. nyawa manusia yang sangat Ya Saya ini agak pegal sebenarnya duduk seperti ini Pak Tarman. tidak apa-apa lah. Ya, jadi pesan dan kesan Pak Tarman tadi buat para manusia yang sering berburu liar ataupun memangsa, tolong dihentikan. Karena hewan-hewan yang ada di hutan ini adalah temannya Pak Tarman ataupun sahabat Pak Tarman. Jadi kalau kalian buru, kasihan Pak Tarman tinggal sendirian. Tidak ada yang menemani Pak Tarman ya. Seperti Iya, itulah. seperti itu. Sepertinya di hutan ini di hari-hari seperti ini agak-agak rileks, agak sepertinya hidup di hutan ini agak sepertinya tenang. Ya kalau Anda ingin main lagi ke sini nggak apa-apa. Nanti Nanti kapan-kapan saya kasih tanda. Jadi kalau Anda ingin masuk ke hutan saya kasih tanda. seperti di Kalau- taman safari gitu ya. Ya tidak. Dicap gitu, Dicap. gitu ya. Jadi kalau Bahwasanya sini yang ini sudah pernah bermain di hutan Anda, gitu. iya. Jadi Pak kalau Tarman ada capnya? Ada. Ada. Jadi, Oh gitu. dicap. Jadi kalau yang udah ada cap di dada itu ya fungsinya kayak gini loh. Bukan kalau Anda nanti saya cap, Bukan. Anda masuk ke hutan, Anda lihat saja kalau ada hewan-hewan yang buas itu Anda gini saja. jadi mereka nggak bakal mengganggu. Mangang. Sudah jamin. Ya itu barcode loh. Mereka juga bisa barcode-nya. Oh gitu. Oke Pak Tarman. Jadi begitu. Jadi tapi cap itu
mau dicap untuk sekarang. Ya nanti kalau Anda mau kesini lagi. Oh, begitu. Ya, kalau ini kan gratis masuknya masuk. Oh iya. Saya masuk. Jadi saya masuk itu. Ya udah dulu ya, gratis. saya mau pulang dulu. Nanti Pak Tarman. Yang lain itu pada nungguin. Ya dia kesian lah. Saya mau pulang dulu lah pokoknya. Oke lah Pak Tarman, terima kasih Pak Tarman sudah bisa diwawancarai Ya, hari ini. Pokoknya ini aja lah kamu nanti. Oke. Nggak usah takut. Saya tidak takut semenjak sudah Ayo Mek, pulang Mek. diwajibkan apa sudah dijaga dengan Ya, Pak Tarman. pokoknya. Terima kasih Pak Ya, Tarman. ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Ya, ya. Ada. Pak Tarman naik dulu. Pak Tarman naik. Oke, guys, setelah beberapa menit saya bertemu dengan seseorang penghuni hutan yang lama tinggal di hutan selama 30 tahun yang hanya berinteraksi dengan para hewan yang ada di sini. Jadi, pesan dan kesan Pak Tarman itu berhenti berburu liar karena teman-teman yang ada di sini ataupun hewan-hewan di sini adalah temannya atau sahabatnya Pak Tarman. Jangan lupa subscribe, like, dan share video AWD agar kami berkembang. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.